Saya Siti Maryam Istiqomah. Saya kelas PAI 4B, Pendidikan Agama Islam dari Universitas Muhammadiyah Bandung. Nah, teman-teman, di sini saya akan sedikit sharing mengenai aplikasi apa saja sih yang menurut saya lebih efektif gitu digunakan untuk proses pembelajaran pendidikan agama Islam saat kondisi pandemi saat seperti ini. Nah, menurut saya salah satu aplikasi dalam proses pembelajarannya saya memilih aplikasi Zoom. Nah, seperti apa aplikasi Zoom ini? Nah, aplikasi Zoom ini adalah aplikasi komunikasi dengan menggunakan video. Nah, aplikasi ini juga bisa digunakan di berbagai perangkat seluler seperti desktop, telepon, dan sistem ruang lainnya. Dan juga aplikasi ini itu biasanya dilakukan untuk meeting sampai konferensi video dan audio. Jadi kita bisa bertemu dan bertatap muka secara virtual ya dengan saudara kita, keluarga kita, murid, dosen ataupun yang lainnya gitu. Nah, tampilan pertama yang akan muncul di Zoom ini, pertama kita harus join. Nah, di sini ada simbol join the meeting, sign up dan sign in. Join the meeting ini adalah jika kita akan memulai meeting dan gabung dengan forum yang akan kita ikuti. Nah, kalau sign up di sini itu biasanya kita keluar dari akun Zoom ini. Kalau sign in itu sebaliknya, kita akan masuk ke Zoom ini kalau kita belum mengatur pengaturan di aplikasinya. Nah, kalau kita akan masuk dan sudah diatur semua pengaturan aplikasinya, kita akan masuk dan kita akan tekan join the meeting ini. Nah, untuk tampilan pertamanya kita harus memasukkan meeting ID. Kalau sebelumnya kita sudah mengikuti forum, itu akan terekam ID-nya di panah ini. Nah, ID-nya ini. Kita bisa milih salah satu ID yang sebelumnya sudah kita ikuti juga, misalkan ini. Nah, untuk bawahnya ini karena saya sudah isi nama. Nah, di sini isi nama kita di join with a personal link name ini, kita harus tulis nama kita, nama yang akan kita tampilkan di Zoom nanti, di tampilan meeting nanti. Misalkan saya akan tampilkan nama saya sebagai Siti. Nah, kalau sudah kita klik join. Nah, ini akan muncul please enter your meeting passcode. Nah, maksudnya di sini kita harus memasukkan kodenya, kode dari grup yang akan kita masukkan. Nah, sebelumnya kita biasanya sudah di-share dulu nih sama yang punya admin dari grup itu. ID-nya ini, passcode-nya ini, jadi kita tinggal memasukkan. Atau enggak, kita biasanya di-share sama pemilik akunnya link-nya. Jadi kita tinggal langsung masuk ke link tersebut gitu untuk lebih memudahkan. Kita linknya apa, nanti kalau sudah nanti akan langsung masuk ke tampilan utama. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kita akan langsung melihat teman-teman. Nah, untuk dalam satu layar itu akan memunculkan 4 layar teman-teman. Ya, 4 layar teman-teman yang akan muncul di layar kita. Jadi kalau misalkan anggotanya lebih dari 4, kayak 10, 50, 100, 150 atau bahkan ribuan, itu akan terlihat di pinggirnya. Jadi per 4 layar. Terus aja ke pinggir, di scroll gitu ya ke pinggir. Nah, gimana caranya untuk kita memudahkan nih? Kita bisa menekan icon partisipan ini gitu. Jadi kalau misalkan kita mau klik, kita mau melihat teman aku yang ini udah masuk belum sih? Nah, kita bisa lihat di partisipan ini, tinggal diklik dan langsung muncul nama-nama yang mengikuti di forum tersebut gitu.
Nah, untuk simbol ini, simbol icon mute ini, itu digunakan untuk menonaktifkan suara kita. Jadi ini gunanya untuk supaya pemateri lebih jelas suaranya, lebih jernih terdengar suaranya, dan tidak ada kebisingan di suara teman-teman kita yang lainnya yang bukan pemateri gitu. Jadi lebih jelas juga dalam menyampaikan materi gitu, untuk mengatur menonaktifkan suara kita. Nah, untuk pinggirnya sebelahnya itu ada stop video. Jadi kalau misalkan di tengah-tengah forum kita, di tengah-tengah meeting kita, kita ada suatu urusan yang tidak bisa ditinggal, dan forum ini pun kita nggak bisa meninggalkannya, kita bisa menonaktifkan untuk sementara. Kita selesaikan dulu urusannya, baru kita masuk lagi gitu, tanpa menghentikan forum kita yang sedang kita ikuti. Nah, untuk sebelahnya itu ada share content. Nah, share content ini biasanya digunakan untuk pemateri yang akan menyampaikan materi di forum tersebut. Biasanya kita menyampaikan materi secara langsung menggunakan PowerPoint, InFocus secara langsung gitu sama teman-teman kita. Nah, dalam kondisi seperti ini kita juga bisa melakukannya secara virtual dengan share content seperti ini. Dalam share konten ini kita bisa men-share, dan otomatis ketika mengklik itu akan otomatis merekam seluruh aktivitas di layar layar yang men-share materi saat itu. Jadi akan lebih leluasa, dan juga itu biasanya kita bisa menggunakan paint ini. Nah, ini tampilan layar kalau materi akan disampaikan. Akan muncul paint seperti ini. Simbolnya pensil. Itu kita bisa menggambar, menerangkan secara langsung gitu. Kalau secara langsung kita menggunakan whiteboard atau blackboard gitu ya, menulis di papan tulis, kita bisa menulis juga nih di layar kita. Jadi kita bisa menerangkannya lebih leluasa dan juga lebih jelas. Nah, untuk sebelahnya yang tadi sudah dijelaskan ya, partisipan untuk melihat semua anggota, dan sebelahnya lagi itu ada titik 3 more, itu digunakan untuk chat. Kita bisa menchat atau kita bisa kita bisa memulai forum lewat chat. Misalkan kalau kita malu atau kita ada kendala apapun yang membuat kita nggak bisa untuk mengutarakannya lewat video, kita juga bisa mengutarakannya lewat chat di more ini gitu. Atau ketika meeting sedang berlangsung, ada yang ingin kita tanyakan, kita bisa mengklik di more ini, ada yang namanya raise hand. Jadi kita bisa mengacungkan tangan kita seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini juga bisa men-share emot-emot yang lain ya, emoticon yang lain. Nah, untuk simbol yang di atas nih ada simbol speaker. Nah, simbol speaker ini itu untuk menonaktifkan semua suara yang ada di forum itu. Jadi tanpa harus menaikkan dan menurunkan volume. Misalkan kita ada telepon nih yang masuk ketika kita meeting sedang berlangsung, dan bingung kan suaranya yang mana gitu. Kita bisa mengklik ini supaya suara forum itu mati semuanya tanpa harus keluar dari forum itu, dan kita bisa mengangkat teleponnya gitu. Dan kalau udah selesai kita juga bisa mengaktifkan kembali gitu, mengaktifkan kembali forum tersebut. Nah, sebelahnya itu ada video. Ini itu gunanya untuk membolak-balikan layar video kita. Kita mau menggunakan video depan, layar kamera depan, atau kamera belakang gitu saat forum berlangsung. Nah, terakhir itu ada simbol atau yang bertuliskan N. Nah, yang bertuliskan merah N ini biasanya digunakan untuk mengakhiri meeting kita. Kalau kita mau keluar dari meeting tersebut, mengakhiri meeting tersebut, kita bisa menggunakan yang bertuliskan N ini, dan nanti itu akan muncul bertuliskan end meeting gitu. Nah, itu untuk proses pembelajarannya teman-teman. Saya memilih Zoom ini karena lebih efektif.
dan juga lebih jelas ya penggunaannya. Memang di sini kekurangannya Zoom ini dari aplikasi yang lain. Zoom ini digunakan kalau Zoom gratis itu biasanya waktunya durasinya sampai 40 menit. Jadi kalau sudah 40 menit otomatis Zoom itu akan keluar sendiri dan mengakhiri meeting itu. Tapi kalau Zoom-nya sudah di-upgrade atau kita mengikuti yang premium berbayar, biasanya itu menggunakan sesuai kehendak kita maunya durasi waktunya sampai kapan itu bisa. Nah, kelebihannya juga kita bisa melihat layar-layar dari teman-teman kita yang lainnya gitu. Kalau misalkan di aplikasi lain kan kita nggak bisa melihat secara keseluruhan ya, contohnya misalkan Google Meeting. Jadi Google Meeting itu hanya melihat layar pemateri saja gitu, kita nggak bisa lihat layar teman-teman kita yang lainnya. Nah ini menurut saya Zoom ini lebih efektif sih untuk proses pembelajaran, terkhusus untuk PAI juga ya. Dalam pengerjaan seperti praktek-praktek nih yang bisa kita lakukan, misalkan anak TK itu kan harus kita praktekkan gitu, harus kita aplikasikan gitu secara virtual. Kita juga bisa menggunakan Zoom ini untuk proses pembelajarannya. Nah, untuk pengumpulan tugasnya itu saya lebih memilih aplikasi Google Classroom. Nah, kita langsung ke Google Classroom. Nah, tampilan awalnya itu akan muncul warna-warni seperti ini, teman-teman. Artinya, ini untuk membedakan grup kelompok belajar mana saja yang kita ikuti. Ada nih, kalau saya ada kelompok belajar strategi pembelajaran, psikologi pendidikan, terus juga ada kelompok-kelompok belajar lainnya. Nah, ini itu bisa gunakan untuk saya selaku mahasiswa atau murid, dan juga bisa juga digunakan untuk untuk dosen atau enggak guru gitu. Nah, sebagai mahasiswa nih, sebagai murid, nah ini tampilan awalnya. Misalkan kita klik salah satu anggota belajar kita, misalkan ada tugas di kelompok belajar psikologi pendidikan. Nah, di sini itu ada 3 icon yang di bawah, ada icon forum, tugas kelas, dan anggota. Nah, untuk forum ini itu adalah tampilan awal dari kelompok belajar itu. Di saat dosen menyerahkan tugas, memberitahukan tugas yang akan kita kerjakan, kita bisa apa yang ingin kita utarakan di sini itu kita bisa tuliskan di sini gitu, terkait tugas yang diberikan. Nah, untuk melihat secara spesifik itu lebih rinci lagi, sistematis lagi, apa sih semuanya tugas kita itu apa aja sih? Nah, kita bisa mengklik tugas kelas. Nah, di sini semua tugas-tugas akan terlihat dengan jelas gitu. Tugas apa saja yang udah dikerjakan dan tugas mana saja yang belum dikerjakan. Nah, bedanya yang mana? Bedanya itu ada yang warnanya biru dan ada juga yang warnanya abu seperti ini. Nah, yang warnanya biru itu tandanya adalah kita berarti belum mengerjakan tugas tersebut. Dan yang warna abu itu kita sudah mengerjakan tugas tersebut. Nah, kalau kita belum mengerjakan, itu akan tampil di sini tidak ada. Artinya tidak ada lampiran atau tidak ada berkas yang kita serahkan untuk mengumpulkan tugas kita. Nah, kalau sudah tugas kita sudah dikerjakan, kita scroll ke atas. Di sini kita sudah menyerahkan. Diserahkan berarti artinya kita sudah menyerahkan tugas kita. Nah, ada juga bacaan di bawahnya terlambat diselesaikan. Kenapa bisa ada terlambat diselesaikan? Karena di Google Classroom ini kita bisa atur sebagai selaku pengajar, kita bisa mengatur tenggat waktu sampai kapan nih tugas ini harus dikerjakan. Dan di sini akan terlihat tenggat waktunya. Ada batas waktu pengumpulan sampai pukul 10, tanggal 6 misalkan ya. Di sini tuh ada tenggat waktunya. Nah, kalau telat seperti tadi itu akan terlihat terlambat diselesaikan. Begitu juga di notifikasi
staf pengajarnya. Itu akan terlihat si anak terlambat untuk menyerahkan tugasnya. Misalkan di sini sebagai staf pengajar ya, di sini saya ada juga admin sebagai staf pengajar. Ya, misalkan selaku dosen atau guru menyerahkan tugas slogan misalkan. Nah, di sini ada 39 siswa yang mengikuti kelompok belajar tersebut gitu. Artinya di situ ada 39 siswa yang ikut dan menerima notifikasi tugas tersebut. Dan 5 orang ini itu hanya 5 orang yang mengerjakan atau baru 5 orang yang mengumpulkan tugasnya. Nah, biasanya di paling atas nih yang sudah mengerjakan. Dan juga ada keterangan diserahkan. Dan ini artinya berarti mereka sudah menyerahkan tugas-tugas mereka. Yang lainnya, sisanya berarti 39 dikurangi 5 itu sekitar 34 orang lagi, itu mereka belum menyerahkan dan bacaannya hanya ditugaskan. Misalkan tugas pengumpulan tugas kelompok. Nah, untuk poin, tenggat waktunya kan minggu. Ini untuk poin. Poin ini kita bisa atur di atas sebelum penilaian ya. Kita bisa atur yang tadi. Nah, di sini. Nah, di sini kita bisa atur. Kalau misalkan nilai paling tingginya 10 ya kita ketiknya 10. Kalau kita inginnya nilai paling tinggi 100 ya berarti kita ketiknya 100 gitu. Seperti itu. Nah, jadi kenapa saya memilih ini? Karena ini lebih sistematis, lebih rapi, lebih transparan juga. Jadi kalau misalkan mahasiswanya mengeluh, saya sudah mengerjakan Bu, tapi dosennya mengatakan belum. Nah, kita juga sebagai siswa atau sebagai mahasiswa juga punya buktinya nih. Kita pukul berapa mengerjakannya, dokumennya apa saja yang kita serahkan gitu. Begitupun dengan dosen dan gurunya gitu. Kalau misalkan ada mahasiswa dan murid yang mengatakan bahwa saya udah ngerjain kok Bu gitu, tapi ternyata di laporan kita, notifikasi kita sebagai pengajar, dia belum mengumpulkan gitu, karena ada buktinya siapa saja yang sudah mengumpulkan dan siapa saja yang belum mengerjakannya gitu. Nah, jadi lebih transparan dan lebih rapi aja gitu teman-teman. Nah, jadi begitu teman-teman. Aplikasi yang saya sarankan untuk pengumpulan tugas ya Google Classroom, dan untuk proses pembelajarannya itu saya sarankan menggunakan Zoom tadi. Nah, sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk semuanya, khususnya untuk saya. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.